Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kabar baik semuanya, sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pak Jo bisa bersama-sama kembali dengan kami. Sehat ya Pak Jo? Puji Tuhan. Kita semua sudah 1 minggu ini mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya percaya selama 1 minggu ini banyak perkara yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kita. Kemenangan demi kemenangan kita boleh peroleh di dalam Tuhan Yesus. Mari yang datang pada pagi hari ini, kita memberikan hati yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersemangat, penuh sukacita, meninggikan nama Tuhan, Allah di atas segala Allah. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku
tidak pernah beranjak berada di sisi kita untuk menemani kita, menjangkau kita, dan menolong setiap hari kita boleh berada dalam anugerah dan kemurahan-Nya. Mari hidup dalam kemenangan-Nya, hidup dalam kuasa-Nya, karena sungguh nyata Tuhan benar-benar hidup. Kebangkitannya menjadi bukti Dia hidup dan ada hari esok. Terima kasih Tuhan yang baik, Bapa yang penuh kasih. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami mau berkira, kami mau bersukacita, karena kami telah mendapati Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Perjalanan hidup kami penuh dengan sukacita. Perjalanan hidup kami penuh dengan pertolongan Tuhan. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kami melihat tangan Tuhan selalu ada menolong kami. Kami umat-Mu bersyukur dan bersukacita, dan kami mau merayakan kebaikan Tuhan, bahwa kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, berkati umat-Mu ya Tuhan, melawat kami satu demi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Hari ini penuh dengan orang-orang, kumpulan orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Aku diberkati. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu, kata begitu. Kita kebajikan, percaya bagiku. Sanggup kita berjalannya, dan anugerahnya mana dapat ibu. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah takut. Aku berjalan, aku diberkati, aku diberkati,
kuasa, karena Dia hebat adanya. Sekalipun jalan yang kita tempuh mungkin kita belum melihat ujung dari jalan itu, tetapi ketika kita meniti perjalanan itu, perkatakan selalu Allahku hebat. Katakan selalu Allahku luar biasa. Allahku pasti menolong hidupku. Amin Bapak Ibu. Karena Dia bukan jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib
membawa peneguhan dan kekuatan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Bahwa apapun masalah yang sedang kami hadapi, Engkau akan membukakan jalan buat kami. Apapun persoalan, begitupun beratnya hidup ini, melalui ujian ini, iman kami mau berkata, Engkau menuntun kami. Sekalipun di padang gurun, pasti akan ada sungai yang mengalir buat kami. Pasti akan ada penghiburan di tengah badai. Firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu adalah janji-Mu buat kami Tuhan. Dan kami mau berpegang kepada kebenaran-Mu. Dan biarlah Engkau menyingkapkan kebenaran-Mu pada hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau akan meneguhkan dan menguatkan setiap hati umat-Mu. Dan biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Dan kami boleh diberkati dengan perkataan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Belum nyarap ini kayaknya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini kita masih punya kesempatan dan diberi kesempatan untuk dapat beribadah dengan tubuh yang sehat, tentunya, ya kan? Nah, Pak Jo pun masih sakit tapi dipaksa untuk beribadah. Ya, itu kemurahan Tuhan semata. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat yang pertama. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Bapak Ibu, hari ini kita akan kepo-kepo. Kepo-kepo, kita akan gibah. Ya, gibahin siapa sih? Matius pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 2. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbagailah orang yang membaca merenungkannya dalam kehidupannya sehari-hari dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tak terasa hari ini di minggu yang terakhir, saya kira masih minggu yang ketiga. Ternyata ya, kita akan mengakhiri bulan yang keempat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar lagi anak yang sekolah sudah ujian lagi, ya kan? Sudah 1 semester, ya kan? Sudah libur lagi, ya. Baru kemarin liburan, nanti bulan depan liburan lagi. Nah, perputaran sebenarnya hal yang terjadi secara natural, tapi kita merasa bahwa begitu cepat. Kenapa, saudara yang dikasih Tuhan? Ya. Nah, karena hari-hari berlalu itu begitu cepat. Oleh sebab itu, saudaraku, perhatikanlah cara hidupmu, cara hidup kita dengan sesama, ya. Karena waktu itu begitu singkat, jangan sampai kita
menjadi orang-orang yang terlambat. Orang-orang yang terlambat itu sudah detik-detik terakhir, the last minute. Ya kan? The last minute itu kayak apa ya? Sesuatu yang mengambil keputusan yang sudah tidak ada manfaatnya. The last minute. Atau detik-detik terakhir di situ punya kesempatan atau tidak. Ya. Biasanya the last minute itu berkonotasi negatif atau positif? Negatif. Ya kan? Nah, saudaraku, kalau berkonotasi negatif seringkali ketika keputusan terakhir itu sudah tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Artinya sudah terlambat. Penyesalan kalau datangnya terakhir itu sudah terlambat. Kalau datangnya di awal, namanya pendaftaran. Ya, jadi mendaftarlah untuk menyesal, bukan ya mengakhiri dengan penyesalan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, hari-hari ini ya banyak orang-orang yang ada di media sosial ya yang dikatakan para netizen ya. Kan netizen politik sudah banyak, netizen entertain sudah banyak, netizen tukang kepo sudah banyak, netizen jahat sudah banyak, netizen rohani juga udah banyak. Ya. Nah, ketika saudara 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir seorang hamba Tuhan besar, pendeta besar, memang badannya besar, ketika podcast dijawab bahwa semua kepercayaan itu sama. Padahal di khotbah di mimbar gerejanya tidak, jalan satu-satunya keselamatan hanya Yesus. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang baru pindah agama, oh tidak, kita cuma jalannya aja yang berbeda. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, demi penyelamatan, supaya di publik dia masih mendapat simpati, mendapat follower, mendapat like and share, tapi menuai hujatan, saudara. Yang tadinya lantang vokal bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Yesus, tapi ketika ada di dunia media sosial berubah menjadi orang yang kompromis. Orang yang kompromis, ya udah kita sama, cuma jalannya aja yang berbeda. Jalan menuju Roma memang banyak, ya kan? Pesawat kendaraannya juga banyak, tapi jalan menuju surga hanya satu jalannya, saudara ya, yaitu jalan yang sempit, the path. Tahu the path? Jalan sempit, ya. Nah, itu ada di Mazmur pasal 23. Saudara kalau di situ menemukan bahwa jalan yang sempit ada di Mazmur 23. Hanya bisa satu orang lewat, tidak bisa berpapasan. Arti jalan sempit. Atau jalan sempit itu seperti masuk ke lubang jarum, unta yang masuk ke lubang jarum. Kira-kira Bapak Ibu membayangkan unta bisa masuk ke lubang jarum? Enggak, ya. Itu sebenarnya menceritakan sebuah jalan atau gua yang hanya pas dengan tubuh seekor unta. Nah, itu gua lubang jarum, saudara. Jadi hanya satu kali jalan, tidak bisa balik lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang membuat banyak orang tuh main aman, saudara. Main aman itu main enak. Main aman itu tidak mau mengambil resiko buruk, atau tanda kutip abu-abu. Ya. Main aman itu pokoknya ABS. Asal Bapak senang, asal bos senang.
Ya pokoknya kalau bos senang oke lah, apapun akan dilakukan. Nah, main aman ini ya tidak berani mengambil satu keputusan yang pasti. Dia akan selalu might be yes, might be no. Apa might be yes, might be no? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tidak berani ngambil keputusan tidak atau iya. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selalu orang yang suka main aman itu might be yes, might be no. Artinya ya ada di tengah-tengah. Abu-abu. Abu-abu itu tidak laki, tidak perempuan. Apa namanya? Gender hanya ada dua diciptakan oleh Tuhan, ya, laki-laki dan perempuan. Tidak ada di antara laki-laki dan perempuan. Nah, banyak orang bermain aman itu abu-abu, ya, samar-samar. Saudara yang dikasih, pokoknya biar saya tidak dianggap jahat, maka saya akan diam saja. Biar saya dianggap baik, ya, lakukan pencitraan. Biar apa lagi? Ya, biar orang merasa senang, walaupun salah saya puji-puji. Wah, kamu baik Is, kamu hebat Is, gitu kan? Padahal Rizkia nggak ngapa-ngapain. Supaya apa? Rizkia senang. Nah, itu main aman. Supaya apa? Saya mendapat input apa output? Input apa output? Input. Kalau cuma masukan, nggak menguntungkan. Oke ya. Orang yang suka main aman tak bisa jadi murid Yesus. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, orang yang suka main aman tak bisa menjadi murid Yesus. Ya. Oleh sebab itu hari ini kita mau kepoin murid-murid Yesus. Apakah murid Yesus yang 12 yang dipilih itu bisa mewakili kehidupan orang zaman sekarang atau tidak? Ya. Apakah murid-murid Yesus itu mewakili kita? Ya, kita, termasuk saya. Ya. Sementara orang Kristen menganggap kalau pendeta itu harus begini, ya, harus rapi, rambutnya nggak boleh dicat, ya, ada satu-satunya pendeta yang dicat rambutnya, Pak Nono, ya, mengalami dan menikmati cacian dan hujatan. Gak apa-apa, nanti kita kepoin, ya. Jadi banyak orang Kristen menganggap kalau sosok seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala itu harus seperti ini. Apakah benar demikian? Terus kalau orang Kristen biasa, jemaat biasa bebas. Nah, sekarang kita akan melihat ini perwakilan yang mewakili kehidupan kita zaman sekarang, apakah diwakili oleh 12 murid Yesus? Ya, 12 murid Yesus itu ada yang hafal? Ada yang hafal 12? Plus tambah 1 pengganti Yudas. Ngapal dulu ini kayaknya. Ya, baiklah. Oke. Di situ ada Simon dan Andreas. Ketiga, Yakobus, Yohanes. 4, 5,
Filipus, Bartolomeus. 6, 7. Thomas, Matius. 8, 9. Yakobus, anak Alfeus. Tadeus. 11. Simon orang Selot. 12. Siapa tuh? 12. Yudas. Seringkali orang itu menjelek-jelekin Yudas. Orang Kristen itu suka mengkafir-kafirkan Yudas. Orang Kristen itu suka pokoknya Yudas itu orang yang paling jahat, orang yang paling jelek. Orang apa lagi? Korupsi, koruptor, ya kan? Suka ngentet, tahu ngentet? Ngentet, ngutil, nilep. Apa lagi? Temannya? Ngotel. Tadi ngotel. Terus Yudas itu orangnya ya nggak suka kumpul-kumpul kayak gini. Kalau lagi khotbah kayak gini dia keluar parkiran. Gak percaya ya? Nonton The Last Supper. Ya kan ketika Yesus ngajar, Yudas malah keluar merenung di pojokan. Iya kan? Apalagi? Pokoknya Yudas itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat satu persatu dari sisi gelap dan sisi terangnya. Apakah semua murid Yesus punya harus sisi terang, tidak punya sisi gelap? Apakah hanya Yudas saja yang jadi pengkhianat? Nah, makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut aku. Apakah ini syarat ini dipenuhi oleh murid-murid Yesus pada waktu itu sebelum kita masuk ke dunia zaman baru, zaman Nuh? Sudah lihat dikasih Tuhan. Oke. Sudah berapa kali kita ditolong oleh Tuhan? Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau tolong. Pokoknya ditolong. Jadi kita itu semua ditolong karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita ganteng atau kita cantik, saudaraku. Ya, ganteng pun kalau giginya sudah putul satu, ya sudah nggak ganteng lagi toh, ya. Karena saya pernah punya pacar, gara-gara giginya dicopot 2 di sini, saya putus. Loh serius saudaraku, itu saya egois kan? Gara-gara copot gigi 2, gigi kelincinya dicopot, wah nggak friend lagi gitu, putus. Itu saya. Nah, bukan dengan yang ini tapi. Kalau ini kan istri saya. Ya kalau dia pun harus ompong ya saya terima. Kan tidak bisa cerai. Apapun yang terjadi ya saya terima. Walaupun kadang itu rasanya disakiti, ku tetap baik. Baik, kalimat selanjutnya. Dikhianatiku baik saja. Baris selanjutnya, walau hancur hatiku, ya. Emang suami istri nggak hancur hati dah? Ada nggak di dunia ini yang suami istri aman-aman saja? Ya, ada nggak? Hancur, nunggu perubahan pasangannya nggak berubah-berubah kok. Dalam
Dulu waktu pacaran sih perhatian banget loh. Dikit-dikit dibawain jajan, dibikin dibawain, dibelikan jajan. Mau apa deh, gitu kan? Ke mall ya beli baju. Gila, nikah nggak dibelikan baju. Ada kan? Waduh, ngungkit-ngungkit masa lalu ya kan. Pokoknya dek, bilang sama abang, pasti beres kabeh. Kayak Tuhan Yesus. Nah, itu main aman supaya dapat untungnya modus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Emang pendetanya nggak pernah modus? Lo kalau mau jujur, setiap orang itu pernah modus. Jangan bilang nggak pernah modus, pura-pura baik di hadapan calon mertua. Iya kan? Pura-pura baik kan? Apa guys? Oke lah, nanti lanjut ke sana-sana. Oke, ya. Simon atau disebut Petrus, saudaraku. Setiap nama punya makna, ya. Nah, nggak tahu orang tuanya di sini. Hizkia nggak ada orang tuanya ya. Yang ada, ada. Oke, yang nama Alkitabiah, jangan Tekmila. Saya tahu. Itu temannya Asoka, Mensen. Ibunya tetap. Ya, nah di sini nggak ada yang namanya Simon ya. Petrus nggak ada, Kefas nggak ada, batu nggak ada, nggak ada. Oke. Sebelum ke Petrus, murid yang pertama itu siapa sih? Andreas, ya kan? Nah, oleh sebab itu saudara, di sini ada Pak Victor dan Bu Elina. Di sampingnya ada Matthew, ya kan? Matthew itu diambil dari Alkitab atau dari toko kartun, Pak? Alkitab. Sudah tahu namanya, artinya? Kan pemungut cukai kan? Atau yang lain? Atau pas baca Alkitab nemu, waduh pas Matius Injilnya itu. Punya latar belakang sejarah enggak? Ketika memberi nama Matthew, ada? Oh, Pak Pendeta. Karena Matthew ada dua, ya, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Mungkin yang baik ya, harapannya. Nah, kalau Hizkia tentu nggak tahu Hizkia yang ada di Alkitab atau, tapi kayaknya mirip-mirip yang ada di Alkitab ya. Ya, di Alkitab itu Hizkia seorang raja 15 tahun dia jadikan raja, tapi setelah menjadi raja dia apa nih? Tahu nggak sejarahnya? Lumayan tahu. Jadi dia sakit, pendek cerita, sakit, divonis harus mati, tapi dia berdoa kepada Tuhan, dia diperpanjang hidupnya oleh Tuhan. Dan Hizkia hari ini juga mengalami mukjizat itu kan, diperpanjang oleh Tuhan kan. Iya. Jadi nama jangan asal sembarang nama. Nah, nggak tahu kalau Bu Suci. Pak Kanto dulu kenapa kasihnya Bu Suci? Oh, bukan Suci ya? Yuli ya? Yuli. Bulan Juli ya. Sesuai dengan nama bulan ya. Terus nggak tahu kalau Charles sejarahnya gimana? Ada sejarahnya lagi atau yang ngasih nama Pak Pendeta lagi Pak?
Atau Bu Elina lagi ngefans sama Pangeran Charles? Ya, oke lah, masing-masing. Itu ada Shalom. Pasti punya latar belakang sejarah. Apa Mas? Duh kan bingung kan jenenge anak-anak dhewe, bingung loh, kan? Apa sih? Ngomong apa sih? Agak keras volumenya dikit. Oh, ada rujukan dari pendeta tamu. Oh, terinspirasi, Shalom, damai sejahtera. Itu harapan Bapakmu nak. Semoga kau damai sejahtera. Orang damai sejahtera itu kalau diberkati, kalau nggak diberkati nggak bisa damai sejahtera. Tuh, mau ngomong damai sejahtera kalau kelaparan gimana? Ya. Damai sejahtera satu itemnya adalah masalah kecukupan. Item pertama. Karena Shalom dipakai dalam konteks orang Ibrani, orang Israel, ya, untuk membuktikan bahwa janji Tuhan itu ada, maka orang Israel diberkati oleh Tuhan. Shalom. Tapi di dalam perjanjian baru, damai sejahtera kuberikan kepadamu oleh Yesus. Itu arti nama. Apalah artinya sebuah nama? Nah, kita kembali ke sini, kita kepo-kepoin. Apa ada yang mirip-mirip? Yang pertama Andreas. Andreas dalam bahasa Inggrisnya Andrew. Kakakmu. Punya arti jantan. Jantan itu laki. Jangan perempuan dikasih nama Andre. Ya. Punya arti berani. Andreas, jantan berani. Jadi kalau dikasih nama Andreas, itu jantan dan berani. Apa bukti kejantanan dan keberanian? Dia mengajak Simon Petrus untuk mengikut Yesus. Jadi yang pertama menjadi murid Yesus adalah Andreas. Nah, Andreas ini mengajak Simon Petrus untuk mempercayai Tuhan Yesus. Sepak terjangnya nggak perlu banyak. Kalau mau tahu, cari nanti ya. Karena kalau menceritakan satu aja udah banyak, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Nah, ini saya akan cuplik-cuplik, saudaraku. Jadi Andreas itu seorang yang jantan, seorang yang berani mengajak Petrus untuk apa? Mengikut Yesus. Jadi hasil pertemanan itu membawa kepada Tuhan. Andreas, ya, Andreas. Nah, sementara Simon atau disebut Petrus atau disebut Kefas atau disebut batu, seringkali Petrus dianggap punya sifat karakter yang hebat kan, ya. Sebelum Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, apakah ke-12 murid Yesus ini sudah benar? Ya, ada yang ngantukan tuh. Tidak bertahankah engkau sejam saja untuk menemani aku berdua? Siap guru, kan? Tiga-tiganya. Murid yang paling dekat, tim inti Yesus adalah
Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus yang diajak berdoa di Taman Getsemani, yang diajak bicara, tunggu di sini, aku mau ke atas. Ya, tinggal berdoa, ya. Turun, apa yang terjadi? Tidur. Diajak berdoa malah tidur. Ya, Simon, ya, sisi negatifnya juga ada. Saudara Petrus, sisi negatifnya juga ada. Batu, apakah batu itu sesuatu yang kuat kecuali batu karang? Batu gampang pecah, berarti lemah. Ya, tapi salah satu sifat yang paling menarik adalah Petrus itu seorang yang sanguin. Sebentar ngomong, aku siap mati untuk Tuhan. Tapi sebentar, aku nggak kenal kamu. Ya, kayak nyeplos nggak sadar kemarin ngomong apa, hari ini ngomong apa. Ya, bukankah itu tipe pecundang? Loh, kok sudah dikode? Ya, sisi negatifnya, Simon Petrus itu punya kelemahan, ya. Dia suka bernasar, suka berproklamasi, suka berjanji, ya kan? Kalau yang lain akan meninggal kamu, aku sekali-kali tidak. Ditanya perempuan, bukankah kamu murid dia? Bukan, aku gak kenal. Ya kan? Nah, itu sebelum Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Masih pengikut Yesus melakukan pelayanan, perjalanan. Yesus mulai melakukan pelayanan pada umur berapa? 30. Nah, kita belajar angka. Ya, Yesus mau mulai pelayanannya, yaitu mengadakan mukjizat air menjadi anggur di kota Kana. Itu pada awal-awal pelayanannya, dia di umur 30. Saya tanya, usia Yesus di dunia berapa tahun? 33 setengah. 33 setengah, ya kan? Berarti ketika mulai pelayanan umur 30, kalau Yesus sampai mati itu 33 setengah tahun, dia pelayanan berapa tahun? 3,5 tahun. Jadi ke-12 murid mengikut Yesus, berguru kepada Yesus, ya, bersama-sama dengan Yesus berapa tahun? 3,5 tahun. Ya. Nah, 3,5 tahun pemuritan. Apakah itu menghasilkan murid-murid yang hebat? Halo. Ya. Kan kemana-mana bersama dengan Yesus, melihat Yesus mengadakan mukjizat, melihat Yesus merubah air menjadi anggur, melihat Yesus menggandakan roti dan ikan. Menggandakan dong, bukan yang ada di Jawa Timur itu menggandakan uang, bukan yang ada di India yang menggandakan uang, ya. Tapi Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk ngasih makan 5.000 orang lebih. Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Berapa hari? 3 hari, 4 hari? Ya pokoknya itulah ya. Artinya itu sudah busuk ya, sudah bau. Kalau nggak diformalin, ya 4 hari sudah bau. Nah, Yesus yang menyembuhkan orang buta sejak lahir, ya, dengan apa?
debu tanah diaduk-aduk dengan ludah. Kira-kira Bapak Ibu kalau diobati dengan cara yang seperti itu curiga nggak? Ih, loh, kan nggak ngelihat, mau namanya buta ya, mau diludahin kayak mau melek, ya nggak ngelihat loh, ya diem aja. Nah, ditiru nggak sama orang-orang tua kita zaman dulu? Kalau anaknya sakit dikasih apa? Bukankah demikian? Sembuh? Sembuh? Loh, niru siapa? Pakai Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 3,5 tahun menjadi murid Yesus, bersama Yesus, mendengarkan Yesus mengajar. Apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dunia, ke bumi ini, disampaikan kepada murid dan memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, supaya semua orang bertobat dan percaya bahwa yang mau bertobat dosanya diampuni. Nah, ini baru 2 ya hasilnya. Andreas seorang yang jantan, seorang yang pemberani, seorang yang berani artinya, dan dia berani mengajak temannya, teman atau saudara? Saudara. Jadi dia dipanggil dua ya. Andreas itu bersaudara dengan Simon, Yakobus bersaudara dengan Yohanes, dan kesana-sana. Oke. Jadi Petrus sebelum Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, tiap hari bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia juga menjadi orang yang tidak sempurna juga. Gak sempurna. Kenapa? Nah, kemarin ngomong seperti itu. Hari ini bahkan Yesus ngomong, sebelum ayam berkokok 3 kali. Salah ya? Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal 3 kali. Lah, menyangkal dengan mengkhianati itu bedanya di mana? Halo? Bukankah aku gak kenal dengan Hizkia? Ya kan? Kamu muridnya bukan? Ya, menyangkal, mengkhianati. Bukankah punya sisi negatif? Oke, ini baru yang kedua, ya. Andreas dan Simon. Jadi Simon itu pada akhirnya setelah Yesus bangkit, dia dipenuhi Roh Kudus. Dialah yang dikasih kunci kerajaan surga. Hati-hati loh, kuncinya dipegang Simon Petrus. Ya, dialah yang menjadi sokok guru jemaat, ya, pondasi atau yang menjadi bapak gereja. Itu Simon Petrus. Sesudah bertobat, kalau sebelum bertobat, ya suka mengkhianati tadi, suka menyangkali tadi, ya, suka mengingkari tadi, dia, ya. Kalau saya sebut pecundang ada yang marah, ya kan? Nah, oke, yang ketiga, Yakobus dan Yohanes. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes itu disebut anak-anak guru, atau dengan kata lain Boanerges, anak-anak guru. Tahu kan guru itu apa? Geluduk, menyambar-nyambar. Jadi sebenarnya Yakobus sama Yohanes itu seorang yang temperamental, suka marah. Ketemu dengan Yesus, ya. Nama arti Yakobus itu pengganti, orang yang menggantikan.
Jadi Yakobus yang tadinya suka marah, temperamental, gampang naik darah, ya, digantikan menjadi Yakobus yang baik. Sementara Yohanes atau Yokanan, Jokanan dalam bahasa Jawa, Yokanan dalam bahasa Inggrisnya John, udah John. Nah, itu bahasa sandi ketika kita ada di jalan. Udah John, panas John. Kalau yang tahu, Pas Gadi pasti tahu itu kata itu, sudah John. Panas John, gitu kan? Nah, berarti sudah berhenti kan? Sudah di ambang pintu. Nah, Yohanes atau John atau Yokanan itu punya makna Tuhan Maha Pemurah. Kalau nama Yohanes harusnya murah hati, ya. Kalau Yakobus dan Yohanes punya sama-sama sifat temperamental, anak guru gampang tersulut, sambar gampang, nyiprat, marah, gak boleh tersinggung dikit ya. Tersinggung, oh belum tahu dia, gitu kan? Nah itu Yohanes dan Yakobus. Tapi Simon, Yakobus, Yohanes ternyata dia tim inti pelayanan murid Yesus. Dan bahkan Yohanes ini, ya, murid yang sangat dikenal sebagai murid yang sangat dikasih oleh Yesus. Padahal dia itu temperamental, pemarah. Siapa bilang Yohanes baik-baik saja? Siapa bilang? Ya, kan tidak tahu kan? Nah, Yohanes, Tuhan Maha Pemurah, dia diberikan kemurahan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang tadinya punya karakter seperti itu, agak jelek ya. Agak jelek atau jelek? Tukang marah, tukang tersinggung itu jelek apa agak jelek? Halo. Tapi ketika jumpa Yesus, dia menjadi orang yang murah hati. Ya, dia rela, ya kan, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Dan dialah penulis Injil Yohanes, penulis surat 1, 2, 3 Yohanes, penulis kitab Wahyu. Ya. Nah, Yakobus penulis surat Yakobus. Petrus penulis surat Petrus. Jangan tanya, Andreas tulis apa? Oke, ini baru 4 saudaraku. 4 saja. Apakah mereka juga latar belakangnya baik-baik, orang yang baik-baik? Kalau menjadi murid Yesus itu, wah pokoknya gini gitu kan. Padahal ini masih sama-sama mengikuti Yesus, tiap hari bersama Yesus. Ya, saudara akan baca ceritanya bagaimana sepak terjang dan pola tingkah mereka. Apakah ada yang seperti itu hari-hari ini muridnya Yesus? Ya kan? Nah, Filipus itu punya arti pecinta kuda-kuda. Pecinta kuda-kuda. Siaga ya. Sederhana atau yang di situ diperhalus, lambat mengambil keputusan. Apa namanya? Lambat mengambil keputusan dan kurang inisiatif, ya, lemah pemahaman, lugu, ya, kalau nggak diperintah nggak jalan. Itu Filipus. Pernah Yesus ngomong menguji Filipus? Ya, kemana kita harus beli roti, makanan? Ketika ada di bukit, ada 5.000 orang lebih itu, ya. Nah, nggak ada inisiatif sama sekali, dikembalikan kepada Yesus. Apa yang diomong Tuhan Yesus?
Nah, itu Filipus, saudara yang dikasih. Ini sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi juga masih lemot, lola. Kalau boleh dibilang, saliwang ya. Apalagi teman-temannya lemot, lola, saliwang. Apalagi? Nggak inisiatif belas loh. Itu murid yang bersama dengan Yesus loh. Apakah mewakili orang Kristen zaman sekarang yang mengaku muridnya Yesus? Pasti ada yang seperti itu ya. Seperti Filipus. Ya. Oke, itu Filipus. Ya, kalau nggak disuruh nggak jalan. Sekarang Bartolomeus. Bartolomeus itu putra Talmai. Ya, dikenal nama ID-nya itu Nathanael. Jadi Nathanael Bartolomeus. Punya sifat terbuka, jujur, cerdas dan dulu. Jadi kalau mau kasih nama Nathanael banyak, tapi yang dikasih nama Bartolomeus jarang. Karena Bartolomeus itu fam, ya, Bar dan Talmai. Fam, ya. Apa ini famnya apa? Oh, udah lupa. Ya, apakah orangnya juga sepadan dengan namanya? Ya, nama itu membawa jalan kehidupan. Ya, seperti Yesus punya arti nama juru selamat. Memang sesuai dengan namanya, juru selamat. Tapi kalau Yesus Barabas, ya, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Nah, kebalikannya, kalau Yesus Kristus juru selamat yang diutus Allah, yang diurapi Mesias, tapi kalau Yesus Barabas, ya kebalikannya. Ya, oke. Ini baru 6 ya. Baru 6. Bartolomeus, Nathanael Bartolomeus itu punya makna terbuka, jujur, cerdas dan tulus. Ya. Nama membawa makna dalam kehidupannya. Apakah yang terjadi dengan hidupnya, dengan namanya, sudah yang dikasih Tuhan. Ya, kalau mau nanya, untung ya, tag wilayah. Tidak sesuai nama, tapi ya sesuai lah. Tag wilayah itu mahal, harus punya harga diri karena mahal. Apa? Wangi, ya, kelas premium. Kok dibahas sih Pak? Ya, kelas premium, jadi tidak ada sepet-sepetnya. Manis, ya, sudah manis, ya, berharga. Entar situ dulu. Ya, nah itu harus dijaga. Nah, sebelum kembali yang ketujuh, Thomas seringkali dianggap sebagai murid yang kurang percaya, yang tidak percaya. Atau apalagi yang dikenal Thomas itu adalah murid yang apa gitu, selalu dihakimi seperti Yudas. Padahal yang lain-lain ya nggak sama, nggak jauh-jauh beda. Hanya dengan kalau aku tidak mencucukkan tanganku di jarinya dan lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Sebenarnya Thomas ini orang yang kurang percaya atau dia orang yang rasional? Halo, lu kan perlu bukti. Kalau nggak ada bukti, apa namanya? Hoax. Iya kan? Jadi Thomas itu sebenarnya murid yang hebat, tapi dikasih stigma dia murid yang peragu. Iya kan? Tuh kan? Siapa yang nyebut Thomas itu seperti itu? Kan banyak pendeta juga ngomong kayak gitu. Bahkan orang Kristen yang dapat ajaran pendeta yang seperti itu, murid yang peragu adalah Thomas. Padahal
kalau di dunia akademik perlu pembuktian, perlu analisa, ya, dan akan mengambil satu premis atau kesimpulan, baru disebut di situ skripsi. Kan ada data-datanya, ya. Nah, Thomas ini orang yang rasional, ya. Thomas itu artinya kembar, Thomas itu atau disebut Didimus, ya. Thomas itu punya pemahaman, dia perlu bukti untuk, kalau orang berkata A, saya baru percaya kalau saya tahu buktinya. Tidak apa kata dia langsung saya omong ke sini, ini kata dia begini, kata dia begini. Nah, itu apa namanya? Belum tahu kebenarannya sudah disampaikan kepada orang lain, itu namanya apa? Hah? Halo? Ember. Ember ya. Nah, Thomas bukan orang yang ember, tapi Thomas itu berhati-hati. Tapi diklaim atau dikasih stigma seperti peragu. Jahat sekali ya. Wah, banyak orang Kristen dan pendeta yang menganggap Thomas itu seperti itu, ya kan? Apakah di situ Tuhan Yesus marah dengan Thomas? Thomas, kenapa kamu nggak percaya? Gitu kan? Ketika di situ Yesus setelah kebangkitan mendatangi para murid, Thomas kesini, cucukkanlah tanganmu. Kan Tuhan Yesus bilang begitu, ya. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Terus sambutan Thomas apa? Ketika dia melihat dengan matanya sendiri dan meraba dengan tangannya sendiri, apa yang ia katakan? Ya Tuhan. Muncul pengakuan yang dahsyat. Nah, sampai dia ke India, saudara. Benih Injil yang ada di dia. Karena Thomas. Oke. Thomas. Banyak orang mencap, wah, orang lain itu jelek. Padahal yang jelek ya dia, gitu kan. Nah, apakah mewakili orang Kristen zaman sekarang? Nah, ini Matius pemungut cukai. Yang ini Pak, Matthew itu. Matius pemungut cukai punya makna pemberian Allah. Beda ya. Karena ini Matius yang lain, bukan Matius yang pertama. Ini Matius 2. Matius 2 itu Matius yang dipanggil Matius yang ketika sedang menjadi debt collector itu dipanggil Tuhan Yesus ya. Nah, yang barang siapa yang itu yang naik pohon ara. Naik pohon ara. Sakius ya. Ya, oke deh. Sakius ya. Kembali ke Matius. Matius pemungut cukai. Sementara yang kedua Yakobus anak Alfeus. Tadi dulu. Mana tadi? Yes. Matius pemungut cukai. Ya, pemberian Allah. Maknanya pemberian Allah. Ya. Terus ada Matius, Yakobus anak Alfeus itu juga disebut Matius. Jadi Yakobus anak Alfeus ini berkerabat dengan Matius tua. Ya, tapi Matius ini ada kecurangannya. Yang Matius yang anak Alfeus, Yakobus yang disebut itu namanya, dia punya arti yang adil, pemberian Allah. Jadi ada yang satu jujur, yang satu
gak jujur. Ya. Jadi dalam murid Yesus itu ada 2 pemungut cukai berkerabat. Ya kan? Masih keluarga Alfius. Satu pekerjaan yang sama, profesi yang sama, satu baik dan yang satunya tidak baik. Yang satu suka ngutip lebih daripada yang seharusnya diambil. Yang satu kadang, sudahlah kalau nggak mampu ya sudahlah. Nah, itu yang kedua, Yakobus anak Alfius. Ya kan? Matius. Nanti juga pengganti Yudas disebut Matias yang punya makna yang sama. Matias itu juga baik. Terus yang selanjutnya Tadeus. Ya. Tadeus atau Yudas anak Klopas. Tadeus, Yudas dalam bahasa Ibrani-nya itu Yehuda. Arti nama Yehuda itu memuji Tuhan. Tapi ada Yudas yang berbeda, yang bukan berarti Yehuda, bukan memuji Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Ini Yudas anak Klopas yang disebut dengan Tadeus. Mungkin baru kali ini kan kita ngekoi murid-murid Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selama ini cuma bisa nyanyi lagunya. Lagunya gimana sekolah minggu? Matius, Markus. Bukan? Ya itulah ya. Oke. Jadi Tadeus, Yudas atau Yehuda itu artinya memuji Tuhan. Kalau ada orang yang punya nama Yehuda tidak suka memuji Tuhan, berarti Yehuda yang ke-12. Oke, cepat saja, saudara. Simon orang Selot. Simon orang Selot itu orang yang sangat rajin, orang yang giat. Ya, Selot itu suku yang suka memberontak pemerintahan Romawi. Jadi pemberontak itu kan orang-orang militan. Ya. Orang-orang yang kuat punya banyak akalnya. Jadi Simon orang Selot itu orang yang sangat rajin, giat. Dan di situ dikatakan orang yang bersemangat. Punya arti Simon itu di sini bukan Simon Petrus, tapi Simon orang Selot itu ia telah mendengar asalnya dari Kanaan. Ya. Dari setiap sisi. Ya. Murid-murid Yesus, ya. Latar belakang ini orang yang suka memberontak. Simon orang Selot. Keluarga yang suka ya memberontak. Apakah ada yang mewakili Kristen zaman sekarang juga ada keluarga yang suka memberontak? Semangat. Semangat berontaknya. Iya kan? Ini Simon orang Selot. Jangan dikira 12 murid Yesus itu lurus-lurus saja ya. Nah, oke. Sekarang kita yang ke-12. Ya. Yang ke-12. Loh, yang ke-12 ini bendahara loh. Yudas Iskariot. Bendahara. Jadi dia sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Dia pintar pikir anggaran, rap. Apa Pak? Mau rap. RPP. RPP. Rap. RAB. AB. Anggaran belanja. Rencana anggaran belanja. Nah, Yudas ini ahlinya, ya. Dia seorang akunting, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dia orang yang bagian sarana prasarana suka berbelanja, membeli kebutuhan pokok pelayanan ke-12 murid dan kebutuhan Yesus. Tapi ya Yudas ini lama-lama
pengen kaya. Pengen kaya. Satu-satunya murid yang pengen kaya Yudas. Yang lain semua ditinggalkannya kan. Matius kurang apa kayanya? Duitnya banyak, orang pajak. Ya. Simon dan kawan-kawan seorang nelayan, punya perahu. Ya, penghasilan setiap nelayan setiap hasil nelayan berapa? Ditinggalkannya orang tuanya di perahunya, tinggal karyawannya ditinggalkannya. Nah ini Yudas ini punya harapan Yesus ya jadi raja orang Israel untuk memberontak kepada penjajahan Roma bagi bangsa Yahudi, pembebasan. Kalau itu diterima ya, Yudas pasti punya posisi bagi-bagi kekuasaan. Ya. Karena Yesus nggak mau, ya, nggak mau ditawarkan sama imam besar, nggak mau. Akhirnya apa? Yudas aja. Satu-satunya murid yang berani ngomong di depan Yesus. Harusnya minyak narwastu yang mahal itu dijual, kan uangnya dapat banyak, bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ngomong depan Tuhan Yesus toh. Yang ngasih minyak urapan kepada kaki Yesus itu siapa? Wanita Dursila. Wanita Dursila itu wanita yang gak benar, yang bertobat. Akhirnya apa? Menumpahkan minyak yang mahal di kaki Yesus dan membasuh dengan rambutnya. Artinya apa? Hidupnya dipersembahkan kepada Yesus. Gak peduli itu harganya mahal. Tapi Yudas, ya ampun, minyak semahal itu cuma dibuang-buang, coba dijual. Aku kan dapat untung kalau jualinya. Yudas, ya, itu Yudas. Dapat pangkat gak jadi, posisi gak jadi, keuntungan gak jadi. Dapat 30 keping uang perak. Ya, kira-kira kenapa Yudas itu jual Yesus? Sakit hati, dipermalukan atau ditegur di depan umum. Orang miskin selalu ada padamu, itu di depan semua orang. Kan ketika Yudas ngomong lebih baik dijual, minyaknya itu diberikan kepada orang miskin kan? Tapi Yesus ngomong orang miskin selalu ada padamu, ya. Tapi apa yang dilakukan wanita ini akan selalu mengingat akan hari kematianku. Ya. Nah, sakit hati nanti Yudas. Maka memberikan tawaran apa yang dikasih bisik-bisik sama imam besar. Wah, jual aja ini, dapat duit nih. Sakit hati gara-gara ditegur. Ya, apakah ada yang terwakili orang Kristen zaman sekarang ketika ditegur hal yang benar marah kayak Yudas? Tapi pada akhirnya Yudas ngapain? Mati, budir. Sekarang Yesus memanggil 12 murid. 10 dari murid Yesus matinya martir. Mati martir itu mati karena dieksekusi. Ya. 1 yang matinya karena kesehatan. Satu-satunya namanya Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos yang menulis kitab Wahyu. Dia mati meninggal karena sakit. Karena apa? Baru dipanggang, terus dibuang ke Pulau Patmos. Tapi dieksekusi juga. Dan 1 lagi mati karena dewekan. Ya, mati budir. Ya, nanti dikira menggantung karena kecewa setelah menjual Yesus. Apakah Yudas menyesal? Halo?
Apakah penyesalan berarti? Enggak. Karena apa? Setelah menyesal, Yudas tidak mau masuk kelompok. Dia mengasingkan diri, merenung, menyesal seorang diri. Gak ada yang menemani. Tiba-tiba dia melihat tali. Ya, makanya hati-hati kalau nggak punya teman. Melihat kawat jemuran, waduh ini teman ini. Ya hati-hati kalau nggak punya teman. Bisa kayak Yudas, daripada hidup nggak ada artinya, gitu kan? Nah, saudaraku ya, itu Yudas. Setelah penyesalan the last minute, tidak ada gunanya, yang berujung dengan keputusasaan, dia akhirnya mengambil keputusan yang salah. Sebenarnya kalau Yudas nggak bunuh diri, diterima nggak sama Tuhan Yesus? Terima. Tapi dia salah. Dia menyendiri, gak punya teman, gak ada teman yang diajak ngobrol. Nah pada akhirnya pengganti Yudas adalah Matias. Matias itu memiliki makna seperti Matius, pemberian Allah. Jadi yang terkenal baik itu pemilihan. Yang terkenal baik, hidupnya baik, yang penuh dengan roh, Matias. Matias matinya martir juga. Nah pertanyaannya, hari-hari ini banyak orang Kristen yang mau hidup enak, tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, maunya diberkati. Susah itu udah biasa. Susah itu udah biasa, saudara. Ya, yang tidak biasa tetap kuat di masa susah, tetap tegar di masa sukar, saudara. Kita mau menjadi murid Yesus yang main aman, main cantik, atau murid Yesus yang tetap tegar walaupun mengalami kesukaran. Ya. Berani berkata, aku murid Yesus, aku Kristen, aku bukan Nasrani. Ya, Bapak Ibu baca baik-baik renungan harian. Apa bedanya Kristen dan Nasrani? Ya, kita tidak lari ke situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik hari ini, Bapak Ibu. Apakah ke-12 murid Yesus cukup mewakili karakter orang-orang Kristen hari-hari ini? Aku akan tetap setia, tapi diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, apakah masih setia? Ya. Seperti Matius, kerjanya gak beres. Seperti Yudas, seperti Bartolomeus, seperti Yohanes, seperti Yakobus, ya, pemarah. Tapi kita sering, kamu itu harusnya seperti ini loh, gitu loh. Ya. Oke, saya kasih kesempatan Bapak itu untuk merenungkan kehidupan murid Yesus. Siapakah yang mirip dengan kita hari ini? Ya, siapakah yang mirip-mirip dengan kita hari ini? Apakah kita sudah merasa baik? Oh, saya menjadi orang Kristen itu siap menjadi terang dan garam. Ya, apakah nggak ada bedanya dengan murid Yesus yang ke-12? Ya, nah, Bapak Ibu, saat itu sejenak Bapak Ibu, sementara pemain musik bel silakan maju ke depan. Apakah kita terwakili oleh murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu? Apakah murid-murid Yesus itu orang yang sempurna? Kalau murid Yesus saja tidak sempurna, tapi dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya, itu artinya Yesus memakai siapa saja menjadi alatnya, muridnya, mitranya, untuk menjadi saksi-saksinya di muka bumi. Tuhan menerima apa adanya. Ketika mereka bertobat,
mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, kita dapat mendengar Petrus melakukan mukjizat, mengusir roh jahat, bukan kerasukan roh jahat seperti Yudas. Karena Yesus memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa. Apakah kita hari ini mempercayai bahwa Tuhan mengutus kita menjadi muridnya yang setia? Hari ini Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan menolong dan menguatkan iman kami, supaya kami tetap menjadi murid yang penuh dengan pimpinan kuasa Tuhan. Saudara yang percaya bahwa saudara adalah murid Yesus yang diubahkan oleh Yesus, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati dengan firman-Nya hari ini, dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya persilakan para petugas untuk maju ke depan, dan setiap kita mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Dan kami Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan apa yang kami punya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah sanggup. Shalom. Kayak sudah ngantuk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengakhiri bulan April, kita akan berdoa untuk yang berulang tahun sepanjang bulan April. Yang pertama Bapak Slamet, itu 2 April. Kedua Bapak Kuncoro, tanggal 2 juga. Masih ingat ulang tahun Bapak? Caroline Endita, tanggal 11 ya. Berapa tahun? Sudah 13, sudah dewasa. Ibu Dian Hermonika, tanggal 11. Ada Bu Dian? Ada ya? Ada. Terus ulang tahun pernikahan Bapak Stephen dan Bu Titi, tanggal 15. Yang keberapa? 26. Lumayan. Melebihi apa? Perak 1 tahun. Perak. Melebihi perak ya. Berarti apa? Sweat ya.
Terus Benyamin tanggal 30 ulang tahun. Yang keberapa Ben? 8. Oke. Jadi dia yang akan mengakhiri bulan April Ben. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sepanjang bulan April ini diberikan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa Tuhan untuk Bapak Selamat, Bapak Kuncoro, Olin, Budian, Pak Stefan, Bu Titi, juga Ben. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan umatmu di tempat ini. Dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan. Terlebih Tuhan berikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita untuk dapat menikmati hidup di dalam kemurahan Tuhan. Berkati kehidupan umatmu ini Tuhan. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh dan sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan menopang, Tuhan menyembuhkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan memulihkan dan memulihkan keluarga dan rumah tangga dalam berkat nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan ekonominya. Kiranya Tuhan menolong hari lepas hari. Karena kami percaya bahwa Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan berkat yang baru setiap pagi, setiap hari Tuhan sudah sediakan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, masa depanmu, keluargamu, dan seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap usahamu dan apa yang menjadi harapan. Di dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya,